Kaki-kaki kecil yang semula hanya berjalan setapak dua tapak, kini mulai berlari kencang dan berani melompat tinggi. Dalam proses hidup berikutnya, Nadia Vega bersinggungan dengan dunia entertainment sebenarnya, di mana ada panggung kontes juga atribut juara. Dari sinilah Nadia merangkai proses itu sampai akhirnya bersua kamera TV. Awalnya karena aku sering ikut lomba-lomba, terus ada satu lomba yang sebenarnya itu kecil banget dan pesertanya sedikit banget. Itu ada, aku ikut lomba fashion juga sama lomba nyanyi juga. Tapi mama selalu bilang kalau sekecil apapun acara, sesedikit apapun orang yang nonton, kamu harus all out gitu, jangan sampai kecewain orang-orang. Ya udahlah, akhirnya aku menang, jadi dua-duanya juara satu sama jadi juara umum gitu, dapat banyak piala. Ternyata salah satu orangnya itu Om Baas namanya. Beliau ini kenal sama ada satu stasiun TV, orang-orang stasiun TV, dan ngajakin aku untuk casting ke sana gitu. Pas waktu dia di TV, tante merasa Nadia kan newcomer ya, dia selalu dari awal karirnya pun dia selalu dipasangkan dengan seniornya lah mungkin ya, yang lebih dulu di dunia kesenian ini. Tante melihat dia tidak di bawah kemampuan dia untuk dipasangkan dengan senior itu, bahkan tante melihat ada kelebihan yang Nadia punya daripada yang teman-teman yang sudah duluan berkarir. Jadi dari situ tante punya keyakinan bahwa Nadia tidak jelek dalam melakukan hal-hal yang dia lakukan sekarang gitu. Onak dan duri juga jalan terjal berliku adalah keniscayaan yang harus dilewati bagi peretas sukses. Bukankah tak ada jalan landai di dunia ini? Begitu pula dengan nasib Nadia yang bergelombang dan digempur badai pada awalnya. Perjuangannya namanya juga dari Bogor, terus mama juga perempuan ya kan, terus kita nggak tahu Jakarta kayak apa, jadi lokasi syutingnya di sini aja. Pusing banget carinya. Walaupun aku masih kecil, aku inget mama tuh sampai cari jalannya gimana ya ini, oke aja pura-pura tahu, tapi sebenarnya aku tahu mama nggak tahu gitu. Sampai akhirnya kita sempet naik bus, busnya itu dari Bogor udah penuh banget. Akhirnya kita duduk di hari pertama syuting, kita duduk di atas bus barang. Jadi tempat barang-barang, orang naruh koper, tas-tas itu kita duduk di situ karena sakit penuhnya. Udah gitu kita nanya sama orang di depan kita lagi berdiri gitu, maaf kalau di stasiun TV ini kita kemana ya gitu kan. Udah gitu dia bilang, emang kenapa? Iya kita mau syuting acara Pesta Ceria ini. Terus dia bilang, oh yang ini presenter yang baru ya? Iya. Akhirnya, oh sama saya aja, saya kameramennya gitu. Akhirnya barengan lah dari Bogor gitu. Permainan nasib kitalah yang memutarnya, maka untuk memenangkannya hanya dibutuhkan kegigihan dan kesabaran. Maka saksikanlah betapa proses itu begitu indah kala menetaskan keberhasilan. Berdamai dengan pekatnya perjuangan hidup membawa Nadia Vega pada ruang penuh kejutan, yakni ruang yang memberinya 2 kamar berisi keberhasilan, yakni berhasil menjadi presenter dan pemain sinetron. Jadi udah kesana, setelah casting nunggu beberapa hari, pada suatu hari ditelepon lah mama sama dua-duanya aku jadi nominasi gitu. Yang satu nelfon katanya oke, lulus, udah tutup telepon, satu lagi nelfon lagi, nah dia lulus juga. Jadi ya itu yang satu aku keterima jadi main talent presenter di acara favorit aku namanya Pesta Ceria waktu itu judulnya. Satu lagi sinetron pertama, jadi pemeran utama pula di stasiun TV yang waktu itu paling besar menurut aku gitu. Langsung lah mama sama aku langsung lemes gitu. Makanya aku ngerasa beruntung banget ya. Ya itu castingnya cuma sekali yang diajakin sama juri aku, Om Baas, satu lagi yang casting untuk sinetron itu langsung jadi pemeran utama. Jadi awal karir aku udah langsung di posisi yang menurut aku enak banget.
Sukses akan datang pada pribadi-pribadi berhati ikhlas seperti Nadia Vega yang menyodorkan kejernihan hati tanpa berpikir rugi laba. Bagai air yang tak putus dihadang bebatuan, begitulah Nadia yang tak terhalang menjemput impian. Aku nggak pernah nanya-nanya dulu tentang honor atau apa. Kayaknya juga kan aku tinggalnya di Bogor. Terus syutingnya kalau sinetron itu di Tangerang dan nggak cepet kayak sekarang kan. Kalau satu episode sempet 2 minggu apa 3 minggu syutingnya. Kayaknya honornya juga habis buat perjalanannya. Tapi seneng bisa main sinetron waktu itu sama Giovanni Arlen Tambunan kan dulu. Geo itu waktu itu masih di kalangan anak-anak, dia waktu itu terkenal banget lagunya. Aku seneng banget juga gitu sama dia. Akhirnya main sama dia, sama Angel Karamoy juga. Nah itu pertama kali sinetron aku. Tuhan mendekap mimpi-mimpi Nadia. Di hadapannya, Sang Khalik membentangkan selimut rezeki yang begitu tebal dan hangat. Maka diambilnya selimut rezeki itu tanpa langgam pongah, melainkan ia ambil dengan hati tertunduk penuh takzim. Kalau sinetronnya judulnya ABC Dande, Ari, Bulan, Cita, Dimin ada. Jadi Arinya itu Giovanni, Bulannya itu aku, adiknya Giovanni, C-nya Cita, Angel Karamoy. Jadi kayak gitu tuh, kayak dulu ada film Jumanji. Kayak gitulah, jadi saya berpetualang, terus tentang sekolah, ringan banget deh. Tapi ya kayak main-main waktu itu sama Om Anto Lupus. Seneng banget udah. Terus kalau misalnya orang-orang lihat di TV, aku juga seneng banget. Terus karena mungkin acaranya untuk anak-anak, program anak-anak, terus sama anak-anak pula, jadi ngerasanya jadi fun banget main-main gitu. Paling kalau misalnya lagi show pertama kali gitu, ngelihat Giovanni udah artis, Angel udah artis, mereka berdua udah kayak penyanyi cilik udah duluan daripada aku gitu. Paling aku suka agak-agak minder, aduh ada nggak yang tahu gitu, atau mereka udah artis banget. Sudahlah cantik paras, cantik pula hati Nadia. Ia makin berkilau karena tak menafikan asalnya. Dialah wanita yang tak mau ikut-ikutan berstempel anak kota yang penuh hedonisme dan serba absurd identitas. Karena Nadia lebih bangga menjadi apa adanya. Aku anak daerah nih, apalagi dulu tuh aku ngomongnya tuh masih Sunda banget gitu, yang saya teh, ini teh gini-gini gitu. Terus pas Jakarta, aku teman-teman ngomongnya aku kamu, aku masih, aduh kalau ngomong aku tuh kayaknya nggak sopan gitu kan. Jadi iya Giovanni, saya teh gini. Terus katanya cut, jangan pakai teh katanya. Acting sih enggak ya, natural aja karena peran-peran yang aku dapat waktu awal-awal itu keseharian banget gitu. Jadi aku rasanya cuman mikirnya jangan sampai kayak baca. Kadang-kadang aku suka nonton sinetron kan dulu, terus suka kesel kalau misalnya ada yang kayak baca itu, kok aktingnya gini banget gitu kan. Pas agak gede sempat masuk kelas acting, tapi itu bentar banget. Seterusnya belajar di lokasi syuting. Tembang berjudul Oh Please tadi melengkapi kiprah Nadia Vega dalam merenangi gelagak berkesenian. Inilah tafsir lengkap sebuah profesi yang mengalir dari proses kesabaran. Kalau album yang pertama Arti Persahabatan, kedua Don't Ask, ketiga soundtrack film Aku Yang Leak, terus single Rela, terus di Melbourne sempat buat satu soundtrack buat film indie, judulnya Waifu, terus sempat juga bikin kayak project buat short movie tadinya rencananya, tapi itu hanya setengah lagu gitu. Judulnya Ethereal tuh single juga. Sekarang lagi baru selesai bikin Oh Please single juga yang nanti mau digabungin kayaknya sama single-singleku yang lain. Terus rencananya
kedepannya mau kolaborasi sama beberapa artis yang di beberapa negara gitu, kayak di Singapura ada rapper, terus di Australia rencananya ada satu penyanyi soul sama ada rapper juga. Enggak, karena sekarang udah benar-benar nggak ngoyo lagi. Aku pengen terkenal atau pengen apa gitu.